Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh limpahan anugerah dan nikmatnya. Sholawat serta salam kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mari kita awali kajian tafsir Al-Quran dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sekaligus diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan mengkaji surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Surat ini memiliki beberapa nama lain. Antara lain disebut juga dengan surah Al-Ibadah. Ada juga yang menyebut surah Ad-Din, surah Al-Mu'abadah, surah Al-Munabadah. Ada juga yang menyebut sebagai surah Al-Ikhlas. Ada juga yang menyebut sebagai surah Al-Muqashishah. Ini beberapa nama daripada surah Al-Kafirun ini. Jumlah ayatnya ada 6 yang tersusun dari 26 kalimat dan 74 huruf. Surat ini turun sesudah surah Al-Ma'un dan sebelum surah Al-Fil. Di dalam tartib mushafi, surat ini masuk urutan surat yang ke-109. Sedangkan dalam tartib nuzuli, surah Al-Kafirun masuk dalam urutan surat nomor ke-18. Adapun isi pokok daripada surat ini adalah penolakan keras terhadap usulan orang-orang musyrik kepada Nabi untuk berbagi keyakinan, untuk kompromi dalam urusan penyembahan, saling berbagi menyembah Tuhan satu dengan yang lain. Lalu hubungan munasabah antara surah Al-Kafirun dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar memerintahkan kepada Nabi untuk memurnikan ibadah hanya karena Allah dan beribadah hanya untuk Allah. Sedangkan surat ini menegaskan kembali bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyembah apa-apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Adapun sababun nuzul daripada surah Al-Kafirun, di dalam beberapa riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas dan yang lain, dikisahkan bahwa ada beberapa tokoh kafir Quraisy, antara lain Al-Walid bin Mughirah, lalu As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, ada juga Umayyah bin Khalaf. Mereka ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merayu dan mengajak kompromi kepada Nabi. Mereka berkata, wahai Muhammad, selama ini
kita selalu bermusuhan. Saya punya tawaran kepadamu. Bagaimana kalau kamu mengikuti agama kami, mengikuti kepercayaan kami, dan kami pun akan mengikuti agamamu, akan mengikuti keyakinanmu. Kamu sembah sesembahan kami 1 tahun, dan kami pun nanti akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Ini adalah tawaran, kompromi yang saling menguntungkan di antara kita, ya Muhammad. Kalau keyakinan kami yang benar, keyakinan kami yang lebih baik daripada keyakinanmu, maka kamu untung, karena kamu mendapatkan bagian kebaikan. Sebaliknya, kalau keyakinanmu yang benar, agamamu yang lebih baik, kami pun juga untung, karena kami mendapatkan bagian daripada kebaikan. Dengan cara ini nanti kita tidak akan saling bermusuhan, tidak akan saling mencela, tidak akan saling menjelek-jelekkan keyakinan satu dengan yang lain. Atas tawaran ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas menolak. Beliau bersabda, aku berlindung kepada Allah dari kemusyrikan. Aku tidak akan menyebutkan Allah dengan sesuatu pun. Maka turunlah surah Al-Kafirun ini. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kaji kandungan daripada surah Al-Kafirun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun Makkiyatun wa hiya 6 ayatin. Suratul Kafiruna utawi surah Al-Kafirun Makkiyatun iku surah Makkiyah. Wa hiya utawi surah Al-Kafirun 6 ayatin iku 6 piro-piro ayat. Jadi Kiai Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris ini, di sini beliau jelas mengkategorikan surah Al-Kafirun sebagai surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawuh sira Muhammad, ya ayyuhal kafiruna he eling-eling wong kang padha kafir. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Kafirun ini diawali dengan kata kul yang artinya katakanlah. Di dalam Al-Quran ada 5 surat yang diawali dengan kata kul atau perintah yang artinya katakanlah atau ucapkanlah. 5 surat tersebut adalah 1 surah Jin, yang kedua surah Al-Kafirun ini, lalu yang ketiga surah Al-Ikhlas, yang keempat surah Al-Falaq, dan yang kelima adalah surah An-Nas. Di dalam surah Jin, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, kata-kata kul itu adalah di situ dikemukakan dalam konteks menyampaikan sesuatu kepada manusia. Ucapkanlah, katakanlah. Ini konteks ya, kata-kata kul yang ada pada permulaan 3 surat tadi itu. Sedangkan dalam permulaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, perintah untuk mengatakan, untuk mengucapkan di situ dikemukakan dalam konteks perintah untuk mengucapkan sesuatu dalam rangka berlindung, dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka surah Al-Falaq, surah An-Nas disebut dengan surah Al-Mu'awwidhataini. Nah, sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, kata kul yang ada pada permulaan surah Al-Kafirun ini dibahas secara panjang lebar oleh para ulama, oleh para ahli tafsir ya. Mengapa di dalam awal surah ini
disebutkan kata-kata kul. Yang pertama, ya, yang pertama ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurangi sedikit pun wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi, kul, katakan Muhammad, jawab Muhammad. Ya. Ini adalah perintah daripada Allah. Oleh kanjeng Nabi, ya, wahyu ini tidak dikurangi sedikit pun. Kul tetap disampaikan oleh Rasulullah karena itu bagian daripada wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kul yang ada pada permulaan surah Al-Kafirun ini menunjukkan sekali lagi bahwa kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurangi sedikit pun wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Lalu yang kedua, penempatan kata kul atau perintah ucapkanlah, katakanlah pada awal surah ini antara lain begini. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk berlaku santun, berlaku lembut dalam segala macam urusan. Tidak terkecuali dalam menyampaikan risalahnya, di dalam menyampaikan dakwahnya kepada manusia. Tetapi di dalam ayat ini kita lihat bahwa di situ seolah-olah kanjeng Nabi itu menyebut mereka, hei orang-orang kafir. Ini kan panggilan yang sangat kasar, hei ngomong kafir. Nah, ini kan panggilan yang kasar, panggilan yang bisa jadi menyinggung perasaan orang yang dipanggil. Nah, penempatan kata kul di sini, ya, yang memerintahkan kanjeng Nabi, katakan Muhammad. Penempatan kata kul di sini ini menunjukkan bahwa panggilan orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, ini tidak berasal dari kanjeng Nabi sendiri, tetapi diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil mereka dengan panggilan hei orang-orang kafir. Dari sini maka kemudian Nabi tidak bisa dikatakan kemudian memanggil dengan panggilan yang kasar, panggilan yang keras, panggilan yang mungkin menyakiti, menyinggung perasaan orang yang dipanggil, tidak. Tetapi kanjeng Nabi hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mana? Kul yang ada pada awal surah ini. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan, ucapkan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, tafsir Al-Kabir, beliau mengemukakan 43 faidah atau 43 alasan mengapa awal surah Al-Kafirun ini diawali dengan kata-kata kul yang artinya katakan atau ucapkan. Silakan dirujuk di dalam tafsir Al-Kabir, ya, karya Imam Ar-Razi, bagi sahabat-sahabat Nawawi dan pemirsa semuanya yang ingin mengetahui secara komprehensif apa saja faidah atau alasan di awal surah Al-Kafirun ini diawali dengan kata-kata kul tadi itu. Mari kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. La a'budu, ora nyembah ingsun, ma ing barang tak buduna kang podo nyembah sira kabeh. Wala antum lan ora ana sira kabeh iku abiduna podo nyembah sira kabeh ma ing barang a'budu kang nyembah ingsun ing. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas menolak usulan atau kompromi dari orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kanjeng Nabi
tiang nyembah pangerane dhewe-dhewe. Kanjeng Nabi dijak ambek wong-wong kafir Quraisy, Muhammad, ayo awakmu tak jak ambek bolo-bolomu nyembah sesembahanku, nyembah patung, nyembah berhala setahun. Nanti setahun berikutnya aku tak ngejak konco-koncoku bolo-boloku nyembah nang kene pangeran. Atas usulan, tawaran atau kompromi ini tegas sekali di dalam ayat ini. Rasulullah Alaihi Wasallam di dalam ayat ini Allah berfirman, la a'budu ma ta'budu, aku gak bakal nyembah opo sing mbok sembah. Aku gak bakal nyembah patung, gak bakal nyembah brahala, gak bakal nyembah watu, lan macam-macam sing mbok sembah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz a'budu, la a'budu, ora bakal nyembah sapa ingsun. Di sini digunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Sehingga dari situ diambil satu makna bahwa aku gak bakal nyembah opo sing mbok sembah. Saiki aku gak bakal nyembah meneh benjake bahkan sak musik. Aku gak bakal nyembah opo sing mbok sembah. Ini makna yang bisa kita ambil daripada ayat yang kedua ini. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang ketiga, wala antum ma'abiduna ma'abud, awakmu yo gak bakal nyembah opo sing tak sembah. Ini patut kita kritisi di sini. Seolah-olah Kanjeng Nabi di dalam ayat ini menyatakan bahwa orang-orang kafir itu divonis mereka itu tidak akan menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam fakta sejarah kita tahu banyak orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Orang-orang musyrik yang asalnya menyembah patung, menyembah berhala, kemudian mereka masuk Islam sehingga menyembah Allah, menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan ayat ketiga ini yang sudah menyatakan wala antum ma'abiduna ma'abud, lan awakmu yo gak bakalan nyembah opo sing tak sembah. Sahabat Nawawi, ayat ini ditujukan khusus kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy yang datang kepada Nabi ngajak kompromi urusan penyembahan, sehingga tidak ditujukan kepada orang-orang kafir secara umum. Dan memang fakta sejarah membuktikan bahwa tokoh-tokoh kafir Quraisy yang datang kepada Nabi menawarkan kompromi tadi itu sampai mereka itu mati, mereka tetap mati di dalam kekufuran. Sampai mati mereka tidak masuk Islam dan tidak menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini jelas bahwa wala antum ma'abiduna ma'abud di sini fokus atau khusus ditujukan kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy, terutama yang datang kepada Kanjeng Nabi menawarkan kompromi ibadah tadi itu, tidak kepada seluruh orang-orang kafir. Karena fakta sejarah, sekali lagi fakta sejarah, banyak sekali orang-orang musyrik yang kemudian mendapat hidayah masuk Islam. Orang-orang kafir terutama setelah Fathu Mekah, ditaklukkannya kota Mekah, berduyun-duyun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka kemudian masuk Islam dan menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya menyembah kepada Allah. Kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Wala
ana lan ora ana utawi ingsun iku abidun bakal nyembah ingsun ma ing barang abadun kang nyembah sira kabeh ing ma wala antum lan ora ana utawi sira kabeh abiduna iku bakal nyembah sira kabeh ma ing barang abudu kang nyembah ingsun ing ma. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, ayat 3 dan ayat 5 ini sekilas ya, seolah-olah kandungannya sama dengan ayat yang kedua dengan ayat yang keempat, yang menegaskan bahwa Kanjeng Nabi tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrik tadi itu, dan mereka pun tidak akan menyembah apa yang disembah oleh Kanjeng Nabi. Seolah-olah kandungan ayat 3 dan ayat 5 ini sama dengan kandungan ayat 2 dan 3 yang telah dijelaskan tadi itu. Sebenarnya tidak sama. Kalau kita amati ya, kalau kita cermati misalnya, mari kita perhatikan ya, bahwa bagian akhir ayat 2 surat ini, la a'budu ma ta'budun ya, dengan bagian akhir ayat yang keempat, wala ana a'budu ma abadtum, la a'budu ma ta'budun, ayat 2, la a'budu ma ta'budun, aku ora bakal nyembah opo sing kok sembah. Di sini ya, ketika menjelaskan apa yang disembah oleh orang-orang musyrik tadi itu digunakan fi'il mudhari ta'budun. Lalu di dalam ayat 4, wala ana 'abidu ma 'abadtum lan ora ana utawi ingsun iku bakal nyembah ingsun ma 'abadtum ma ing barang abadtum kang nyembah sira kabeh ing ma. Ayat 4 ini menggunakan fi'il maudhi ya, ketika menjelaskan apa yang disembah oleh orang-orang musyrik, di situ digunakan fi'il yang berbeda. Di dalam ayat 2 menggunakan fi'il mudhari, di dalam ayat yang keempat di sini digunakan fi'il madhi. Ini menurut para ulama memberikan kesan bahwa apa yang disembah oleh orang-orang musyrik itu berubah-ubah, tidak konsisten kepada satu sesembahan, seperti berubahnya bentuk fi'il yang digunakan dalam surah ini. Di ayat 2 menggunakan fi'il mudhari, di fi'il yang keempat menggunakan fi'il madhi. Ini mengesankan, sekali lagi memberi kesan buat para ulama bahwa sesembahan atau apa yang disembah oleh orang-orang musyrik tadi itu adalah berganti-ganti, berubah-ubah. Memang ya, kita tahu bahwa orang-orang musyrik itu adalah orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah batu-batuan, disembah itu wakai tanda ganti. Bahkan batu yang disembah pun berganti-ganti. Ada sebuah riwayat ya, insya Allah riwayat ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ada seorang yang namanya Abu Roja Al-Aqaridi. Abu Roja Al-Aqaridi adalah orang yang menangi hidup di masa jahiliyah. Jadi beliaunya ini pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrik, meskipun pada akhirnya beliau ini masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Roja Al-Aqaridi ini bercerita pada waktu jahiliyah, pada waktu aku isi jadi wong musyrik, sing tak sembah itu waktu, waktu itu tak sembah. Tapi nek kapan aku nemu waktu sing luwih apik, waktu sing luwih menarik, batu yang lebih indah, ganti ya waktu itu sing tak sembah. Waktu lawas sing asale tak sembah tak buang, ganti waktu sing luwih apik. Dan itu terus seperti itu. Nek kapan ana waktu maneh sing luwih apik, sesembahan lawas dibuang, ganti nyembah waktu sing akeh. Nek kalau waktu ya apa? Nek kapan kalau waktu kelompokno pasir, pasir itu kemudian digawe gundukan, mari ngono terus njogo uta, mari diperes
susune nang ngene gunung, mari ngono disumpah. Riwayat lain mengatakan mari ngono terus tawaf keliling nang ngene gundukan pasir sing dicuri ambek apa jenenge susune unta iku. Jadi dari sini jelas sekali bahwa apa yang disembah oleh orang-orang musyrik tadi itu adalah berubah-ubah, berganti-ganti sebagaimana dikesankan oleh bentuk fi'il yang ada pada ayat 2 dan ayat 4 tadi itu. Ini berbeda dengan ayat yang menjelaskan apa yang disembah oleh Rasulullah ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima yang menjelaskan tentang apa yang disembah oleh Rasulullah, di situ konsisten digunakan fi'il mudhari'. Nah, ini juga mengesankan bahwa apa yang disembah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Tuhan yang satu, tidak berubah-ubah, tidak berganti-ganti dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana apapun. Al-ma'bud bihaqqin, yang patut, yang layak disembah secara hak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, kalau kita amati lagi ya, pada redaksi ayat 5 ya, dengan ayat yang ketiga ini seolah-olah memang mirip ya. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Ini ayat 3 dengan ayat 5 ini sama. Wala antum a'abiduna ma a'bud, ini ayat 3. Lalu ayat 5 wala antum a'abiduna ma a'bud. Menurut sebagian mufassir ya, ini dibedakan antara huruf ma yang ada pada ayat 3 dengan huruf ma yang ada pada ayat kelima. Huruf ma yang ada pada ayat ketiga itu dimaknai ma-nya itu ma mausulah, sehingga artinya itu apa yang. Sedangkan ma yang ada pada ayat kelima, ma-nya itu ma masdariyah, sehingga berarti seperti atau sebagaimana. Dari sini maka bisa dikatakan bahwa ayat 2 dengan ayat 3 itu menjelaskan perbedaan apa yang disembah oleh Rasulullah dan apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Sedangkan ayat 4 dan ayat 5 ya, ini menjelaskan perbedaan tentang tentang cara ya, tentang cara penyembahan. Jadi perbedaan di dalam cara penyembahan, cara beribadah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang musyrik. Rasulullah cara menyembahnya kepada Allah, cara beribadahnya kepada Allah adalah dilakukan secara tauhid, murni kepada Allah, tidak tercampur dengan kemusyrikan sedikit pun. Sebaliknya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka di dalam menyembah sesembahan mereka, cara penyembahan mereka adalah total kemusyrikan, sehingga berbeda secara sangat-sangat frontal dengan cara beribadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang disembah jelas berbeda, cara penyembahan, cara beribadahnya pun juga sangat berbeda. Maka ayat 5 kemudian menggarisbawahi lakum dinukum waliyadin, lakum iku kedue sira kabeh dinukum utawi agama sira kabeh, wali utawa waliya lan iku kedue ingsun dini utawi agama ingsun. Wis jelas perbedaannya kaya ngono. Pada akhirnya ya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu keyakinanmu, bagiku agamaku, lan bagiku keyakinanku. Wis urusannya dewe-dewe. Jadi gak usah ngajak-ngajak kompromi, gak usah ngajak-ngajak berbagi sesuatu dan lain sebagainya. Lafaz din ya, ini bisa juga dimaknai dengan pembalasan ya. Artinya lakum dinukum waliyadin, bagi
bagiku agamaku dan aku berhak mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan agamaku. Awakku ya wong musyrik, awakku ya bakal nopo balasan sesuai dengan agama dan keyakinan sing kok lakoni. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-6 ini, lakum dinukum waliyatin, ini sama sekali tidak berarti bahwa kita itu mengakui kebenaran agama selain Islam, tidak. Tetapi kita hanya mengakui eksistensi masing-masing agama. Aku duwe agama, aku duwe agama. Aku meyakini bahwa agama pula yang paling benar. Nek kapan awakmu duwe agama, ya silakan. Mbok akoni agamamu dhewe sing paling benar. Tetapi sama sekali kita tidak mengakui, sama sekali kita tidak sama sekali kita tidak memberikan pengakuan atas kebenaran agama atau keyakinan yang kamu miliki. Ayat seperti ini dijumpai dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Misalnya di dalam surah Yunus, wa ikadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Wa ikadzabuka, jika mereka mendustakan wahai Muhammad, tidak percaya kepada faqul, maka katakanlah li amali walakum amalukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Kamu bebas, tidak dimintai tanggung jawab atas apa yang aku kerjakan, begitu pula aku tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu kerjakan. Lana a'maluna walakum a'malukum, surah Al-Qasas ayat 55. Ini justru maknanya adalah takdir, itu ancaman. Agamaku, ya agamamu. Ini justru maknanya adalah takdir, sama sekali bukan berarti ridho kepada agama orang lain. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, inti daripada kajian surah Al-Kafirun ini adalah bagaimana kita kemudian memurnikan ya tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyembah kepada Allah, tidak kita campuri dengan unsur-unsur kemusyrikan ya. Kita murnikan tauhid kita, hanya menyembah kepada Allah dan hanya meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang paling berhak, paling layak untuk disembah. Demikian kajian surah Al-Kafirun pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.